I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anggur Ramadhani dengan NIM A112530165. Saya dari kelas D, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako. Saya akan membahas tentang pentingnya keterampilan berbicara dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia pendidikan. Dalam metode atau strategi pembelajaran berbicara, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah berbicara dan pembelajarannya. Saya berharap video ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan menambah pengetahuan tentang keterampilan berbicara dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia pendidikan. Mari kita simak video ini. Keterampilan berbicara adalah kunci kesuksesan di kehidupan modern, dan storytelling adalah alat pembelajaran yang powerful. Untuk mengembangkannya dengan praktik rutin, individu dapat menjadi pembelajaran yang percaya diri dan ekspresif. Jika diterapkan di sekolah atau kehidupan sehari-hari, ini akan berkontribusi pada masyarakat yang lebih komunikatif dan inovatif. A few moments later. Saya akan menjelaskan tentang pentingnya keterampilan berbicara dalam kehidupan sehari-hari dan dunia pendidikan. Keterampilan berbicara merupakan salah satu aspek krusial dalam komunikasi manusia. Ini melibatkan kemampuan untuk menyampaikan ide, pikiran, dan emosi secara efektif melalui kata-kata lisan. 1. Dalam kehidupan sehari-hari, keterampilan berbicara memainkan peran sentral dalam interaksi sosial, profesional, dan pribadi. Membangun hubungan sosial dalam kehidupan sehari-hari, berbicara yang baik membantu kita menjalani dan mempertahankan hubungan dengan keluarga, teman, dan rekan kerja. Misalnya, saat berbincang santai di pasar atau diskusi keluarga, kemampuan menyampaikan pesan dengan jelas dapat mencegah kesalahpahaman dan membangun kepercayaan. Kesuksesan profesional di tempat kerja, berbicara efektif diperlukan untuk presentasi, negosiasi, atau wawancara kerja. Seorang karyawan yang pandai berbicara dapat memengaruhi rekan tim, meyakinkan klien, atau memimpin rapat. 2. Dalam dunia pendidikan, di ranah pendidikan, keterampilan berbicara tidak hanya sebagai alat pembelajaran, tetapi juga sebagai tujuan utama pengembangan siswa. Pentingnya meliputi meningkatkan pemahaman dan retensi pengetahuan. Saat siswa berbicara, mereka memproses informasi secara aktif. Misalnya dalam diskusi kelas, berbicara membantu mengklarifikasi konsep dan memperkuat ingatan. Penelitian dan Amerika. Pengembangan keterampilan kritis. Pendidikan menekankan berbicara untuk melatih berpikir kritis seperti dalam debat atau presentasi. Ini membangun kemampuan argumen, mendengarkan, dan merespon yang esensial untuk mata pelajaran seperti bahasa, sejarah, atau sains. Metode atau strategi dalam pembelajaran berbicara adalah strategi efektif dalam pembelajaran berbicara karena membuat proses belajar menarik, readable, dan mudah diingat. Ini memanfaatkan narasi alami manusia untuk mengembangkan kefasihan, kosakata, dan kepercayaan diri. Adapun metode atau strategi storytelling dalam pembelajaran berbicara adalah strategi efektif dalam pembelajaran berbicara karena membuat proses belajar menarik, readable, dan mudah diingat. Ini memanfaatkan narasi alami manusia untuk mengembangkan kefasihan, kosakata, dan kepercayaan diri. 1. Prinsip dasar storytelling. Elemen cerita. Setiap cerita harus memiliki struktur sederhana, pengenalan, siapa, di mana, konflik, masalah.
klimaks, puncak, dan resolusi penyelesaian. Ini membantu siswa menyusun pikiran secara logis saat berbicara. Adaptasi ke pembelajaran guru atau fasilitator memulai dengan cerita pendek, lalu siswa memproduksi atau memodifikasi cerita tersebut untuk melatih pembicara. 2. Strategi metode spesifik storytelling berbasis visual aids. Gunakan gambar, video, atau props untuk memicu cerita. Misalnya, tunjukkan foto pemandangan lalu minta siswa menceritakan petualangan imajiner di sana. Ini cocok untuk pemula karena mengurangi tekanan hafalan dan mendorong deskripsi verbal. Strategi ini efektif untuk anak usia dini, di mana visual membantu membangun kosakata deskriptif. Baik, saya dan teman saya akan mensimulasikan metode atau teknik storytelling yang berjudul Petualangan di Hutan Ajaib. Halo teman-teman, hari ini kita belajar berbicara dengan storytelling. Kita akan buat cerita berantai tentang petualangan di hutan ajaib. Saya mulai dulu ya. Setiap orang tambahkan satu bagian cerita. Bicara dengan jelas dan percaya diri. Siapa yang mau mulai pertama? Oke, Andi, mulai setelah saya. Pada suatu hari, ada seorang anak laki-laki bernama Riko yang tinggal di desa kecil dekat hutan. Suatu pagi, Riko menemukan sebuah peta tua di bawah pohon. Peta itu menunjukkan jalan ke hutan ajaib. Riko penasaran dan memutuskan untuk pergi berpetualangan. Riko berjalan masuk ke hutan. Tiba-tiba dia mendengar suara burung yang bernyanyi aneh. Burung itu ternyata bisa berbicara. Burung berkata, "Hai Riko, aku akan membantumu mencari harta karun di hutan ini." Mereka berdua melanjutkan perjalanan. Di tengah hutan ada sungai besar yang airnya berkilauan seperti permata. Tapi ada monster air yang menghalangi jalan. Monster itu bilang, "Kalian harus menjawab teka-teki untuk lewat." Riko dan burung berpikir keras. Teka-tekinya adalah apa yang punya akar tapi tidak pernah tumbuh. Riko jawab, "Bunuh monster itu senang dan membiarkan mereka lewat." Mereka akhirnya sampai di gua rahasia. Di goa, mereka menemukan peti harta berisi buku ajaib yang bisa mengajarkan pelajaran hidup. Riko pulang dengan senang hati dan berjanji akan menjaga hutan. Wah, cerita kita seru sekali. Sekarang mari kita ulangi cerita lengkapnya bersama-sama. Siapa yang ingin menceritakan bagian favoritnya lagi? Bagus Andi, kamu pakai kata-kata penasaran dengan baik. Sari, ekspresi wajahmu membuat cerita lebih hidup. Sekarang kita mainkan peran dalam cerita yang sama. Saya bagian peran. Andi jadi Riko, Sari jadi burung, Budi jadi monster, dan Nina jadi guru hutan yang bijak. Baik, Bu. Wah, hutan ini gelap sekali. Burung, kamu tahu jalan ke gua? Cuit-cuit. Ya, ikuti aku, tapi hati-hati. Ada monster di sungai. Yang mana ini? Sebagai belajar. Siapa kalian? Jawab teka-teki. Apa yang basah tapi tidak pernah kering? Lina sebagai guru hutan bijak. Jawabannya sungai. Selamat, kalian lulus ujian. Masuklah ke goa untuk belajar rahasia alam. Terima kasih, Guru Hutan. Terima kasih, Guru Hutan. Petualangan ini mengajarkan saya untuk berani dan berteman. Coba dulu. Coba dulu. Akhir cerita tepuk tangan dari siswa.
Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.